Kita dengar firman dulu sebentar ya. Nggak buka Ada? kamera. Ya. Kalau nggak ada, saya undang Ibu Gembala Deborah Suartini yang berdoa buat firman Tuhan. Ya, mana sekarang main? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu di mana saat ini kami bisa berkumpul kembali di tempat ini. Tuhan, kami percaya ini semua karena kemurahan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, urapilah kami, berikan kami pikiran yang diubahkan, sehingga kami bisa memahami setiap rencana Tuhan melalui firman yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu yang Kau sudah siapkan Tuhan. Berikan hati yang penuh dengan kerendahan hati, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa belajar dan haus akan firman Tuhan. Ubah dan membentuk kami dari hari rindu Tuhan, terus didik kami, bentuk kami, dan terus proses kami sampai kami memiliki karakter Kristus di dalam hidup kami, sehingga kami rindu semua kami diangkat untuk bisa menjadi calon-calon mempelai-Mu dan bersama-Mu di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sampai hari ini Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami masih bisa mengikuti Zoom dengan baik. Kami minta anugerah-Mu, Tuhan, pakai Ibu Ong Lingling untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan nyatakan kebenaran firman-Mu, pewahyuan-pewahyuan. Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami minta Tuhan untuk agar signal ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, semuanya bisa mengikuti, dan kami bisa menerima semua didikan itu, sehingga kami bisa melakukannya, bukan hanya mendengar, tapi kami juga melakukan firman-Mu, karena firman Tuhan itulah yang akan memerdekakan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, penuh dengan ucapan syukur, kami naikkan doa kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan. Ya, terima kasih pada hambanya Ibu Gembala Deborah Suartini atas doa pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Sama Bu. Saudara, kita mau dengar firman Tuhan dulu. Ya. Jangan kemana-mana. Dengar firman Tuhan. Supaya kita semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan. Dan ada perubahan terjadi dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara yang ada di Zoom ini. Ya, saya mau semua berkemenangan. Firman Tuhan hari ini sama seperti lagu yang kita naikkan. Ya, kasih Allah itu luar biasa. Kasih Allah itu mengalahkan segalanya. Dan kasih Allah itu sudah terbukti dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara yang ada di tempat ini. Ya. Kasih Tuhan itu melebihi segala kasih manusia di bumi. Amin. Ada nggak manusia yang bisa mengasihi engkau seperti kasih Allah yang luar biasa, yang rela mengorbankan dirinya, yang rela menyerahkan nyawanya sebagai ganti manusia ciptaannya, manusia berdosa, dan yang rela memberikan jalan keselamatan kepada semua manusia ciptaannya. Tidak ada orang yang berkorban seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau tidak ada pengorbanannya hari ini, kita nggak tahu hidup kita. Tetapi karena pengorbanan Yesus Kristus, hari ini kita bisa merasakan, kita bisa mendapatkan keselamatan dan kehidupan surga kekal, ya, dengan caranya. Dan hari ini saudara,
Allah itu sangat-sangat mengasihi saudara dan saya sebagai manusia ciptaannya. Dengan tebusan, dengan pengorbanannya, ayat yang tidak asing, Yohanes 3 ayat 16 ya toh, sebagai korban yang diberikan kepada kita semua. Dan jangan kita sia-siakan pengorbanannya. Tetapi kita benar-benar mau menjaga, memeliharanya supaya kita tetap berkemenangan sampai akhir. Dan benar-benar yang fasilitas yang sudah disediakan Bapa, yaitu surga kekal, benar-benar Anda nikmati, tidak cuma lewat. Yohanes 3 ayat 16. Iyalah manis kena minus kan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Tanpa pengorbanan Yesus kita nggak mungkin selamat. Dan hari ini kita bukan belajar tentang pengorbanan Yesus, tetapi kita belajar, ya. Pengorbanan Yesus yang luar biasa ini membawa dampak apa, saudara? Anda diselamatkan, Anda dapat kehidupan kekal. Dan kita lihat, kita kalau baca firman Tuhan, ya, mulai Matius, Lukas, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya. Ketika Yesus ada di dalam dunia, apa yang dilakukan Yesus kepada manusia di dunia? Yesus selalu berjalan bersama murid-muridnya. Dan Yesus selalu memberitakan kabar keselamatan, mengajarkan berita kerajaan sorga. Yesus selalu menyampaikan semua sesuai dengan petunjuk Bapa di surga. Dan tidak saja itu, tetapi Tuhan Yesus selalu menyembuhkan. Betul? Anda baca dari Matius dan semuanya. Di mana Yesus berjalan, ada orang sakit disembuhkan. Orang bisu disembuhkan, orang buta, tuli, semua disembuhkan. Orang sakit kusta sembuh, orang sakit ayan sembuh, orang kerasukan sembuh, semua disembuhkan. Berarti Tuhan Yesus itu sangat-sangat mengasihi saudara dan saya sebagai manusia ciptaannya. Dan hari ini kalau Anda ada yang datang di Zoom ini dalam keadaan sakit, ya, imani Yesus yang dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia rela mengorbankan nyawanya, memberikan keselamatan dan kehidupan kekal. Dan dia juga telah mengucurkan darahnya yang mahal harganya itu untuk menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Memulihkan semua keadaanmu dengan caranya yang ajaib. Ketika engkau yakin dan percaya, itu akan terjadi dalam hidupmu. Tapi jangan lupa, kita boleh yakin dan percaya, tapi berjalan dalam koridor kebenaran. Jangan kita yakin dan percaya, tapi hidupnya tidak karu-karuan. Tidak bisa. Ya, ketika engkau benar, maka kebenaran itulah yang membuat keajaiban mujizat terjadi. Dan kebenaran itulah yang akan menyembuhkan engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan semua yang dilakukan Yesus ada tujuannya. Bukan sia-sia, tetapi ada tujuannya. Ketika Anda disembuhkan, ketika orang buta disembuhkan, orang tuli disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan, semuanya mereka dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang hidup, supaya orang yang mendengar, supaya orang yang melihat percaya. Ya, dan Tuhan tidak pernah membiarkan manusia ciptaannya menderita kelaparan, betul? Kalau kita kelaparan, kita koreksi, apakah karena salah kita atau bagaimana? Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah membiarkan manusia ciptaannya kelaparan. Ada di ayatnya, saudara bisa baca di rumah, iya. Di mana Matius 14 ayat 13 sampai 21. Iya. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Iya.
Matius 14 ayat 13. Ayat kok bukan ya? Di mana menceritakan, salah ayatnya mungkin ya. Menceritakan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Ketika semua orang berbondong-bondong mengikuti Yesus dari pagi, siang, sore sampai malam. Ya, ketika mereka mengikuti Yesus, maka sampai malam akhirnya mereka semua kelaparan. Dan ketika mereka kelaparan, murid-murid berkata, Tuhan, suruh mereka pulang. Ya, ini saudara baca nanti di rumah ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang ayat 14. Ialah ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Semua sakit disembuhkan. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jawab Yesus apa? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Yesus tidak pernah membiarkan Anda yang selalu mendengar sabda firman Tuhan, yang selalu mencari wajahnya pagi, siang, sore, malam, membiarkan Anda kelaparan, tidak. Tetapi Tuhan akan memberikan engkau makan cukup dan kenyang-kenyang. Ya, tetapi Yesus berkata tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan, jawab mereka. Yang ada kepada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Dengan 5 roti dan 2 ikan, bisa memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dan sisanya 12 bakul. Ada keajaiban mujizat terjadi. Kenapa? Karena ada hati Yesus yang berbelas kasihan. Ketika engkau punya belas kasihan terhadap sesamamu manusia, engkau akan lihat di balik belas kasihanmu ada mujizat terjadi. Saya pernah menyaksikan, tidak tahu di sini belum atau sudah ya, waktu saya diundang ikut acara, ya, acara promosi HP Samsung yang terbaru, yang harganya ya 30 juta. Saudara tahu, waktu saya diundang, saya ajak teman-teman beberapa orang, 5-6 orang di sana. Kita dijamu, dikasih makan, ya, dikasih makan, minum semuanya, dikasih souvenir, dikasih tas, luar biasa. Dan saya melihat waktu diundang itu, pada acara itu, tidak ada yang beli. Saya kasihan sama yang undang. Aduh, sudah diundang, kita sudah makan semua kenyang, tidak ada yang beli. Padahal dia itu ngundang kita, dia itu memerlukan support kita, membutuhkan support kita, supaya dia tetap dipakai endorse begitu ya. Dan Tuhan menggerakkan hati saya untuk beli. Saya bilang, Tuhan, enggak lucu. Beli segitu itu enggak lucu, Tuhan, mahal. Itu boleh kredit 1 tahun. Bisa dibayar cicilan 12 bulan. Dan kalau beli hari itu juga ada diskonnya 20%. Kalau enggak harga normal. Cuman hari itu juga ada diskon 20%. Dan saya coba beli. Digesek nggak bisa. Kartunya nggak bisa semuanya. Nggak bisa karena saya lupa PIN-nya. Ya. Tiba-tiba dia bilang, sudah pakai kartu kredit saya saja. Saya yang bayar. Nanti kamu yang cicil tiap bulan 2 juta. Saudara, saya bilang iya. Kan belum terima bayar barangnya. Nah, beberapa hari kemudian dia kirim barangnya. Ya, saya belum pernah bayar. Saya mau bayar tapi lupa-lupa, saya nggak pernah bayar. Ya, saya belum pernah bayar, tiba-tiba dia WA. Udah nggak usah bayar. HP itu saya kasihkan buat kamu aja. Saudara, Tuhan Yesus itu baik. Kalau saya waktu itu cuek, acuh tak acuh, pokoknya aku diundang, pokoknya aku makan gratis, nggak peduli, nggak terjadi mujizat.
Tetapi ketika saya punya rasa, ada belas kasih di dalam hati saya. Kasihan ya, saya ingin supaya dia ngundang saya nggak sia-sia. Saya ingin dia juga dapat dapat poin gitu ya. Dan dia tetap dipakai oleh perusahaan itu. Dan ketika saya berbelas kasih, diikuti dengan saya, lalu ada orang dan orang-orang yang semua yang ikut beli. Dan saudara tahu di balik belas kasihan yang saya berikan, saya mendapat keajaiban mujizat Tuhan. Saya mendapat HP itu gratis. Kalau saya beli sendiri, saya nggak mungkin beli. Sayang, ya. Tapi Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan Yesus itu tahu dan Dia Maha tahu. Ingat saudara, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Anda sudah menaikkan lagu, kasih Allahku sungguh terbukti. Dan hari ini kita sudah membuktikan kasih Yesus yang ajaib, yang luar biasa, yang memberikan nyawanya, darahnya yang mahal untuk menyelamatkan kita semua dari maut, dari kebinasan kekal, tetapi beroleh keselamatan dan kehidupan surga kekal. Dan kasih Yesus yang luar biasa selalu memberikan kepada kita firman Tuhan, memberikan kepada kita berita sorga, supaya kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, supaya kita semakin hari semakin hidup dalam koridornya Tuhan, dalam kekudusannya Tuhan, supaya apa? Supaya tidak sia-sia, supaya kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya yang dikasihnya mengalami sakit penyakit. Ketika kau datang kepada dia dengan segenap hati, ketika kau merendahkan hatimu di hadapan dia, memegang jubahnya, wanita pendarahan itu cuma megang jubahnya aja, seketika itu juga penyakitnya yang 12 tahun sembuh. Hari ini sama, ketika kau datang merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, ketika kau memegang jubahnya, percaya keajaiban mujizat terjadi. Segala sakit penyakitmu sembuh. Apalagi kalau engkau memakai jubah kebenaran, itu megang aja sembuh. Apalagi lagi dipakai, tambah luar biasa. Coba itu diterapkan di mindset pikiran kita. Dan ketika kita belajar terus melekat, belajar seturut dengan kehendak Tuhan, mujizat pasti terjadi. Dan ketika engkau terus melekat sama dia, benar. Hari ini kita lihat, Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang mengikuti dia pagi, siang, malam, kelaparan, pulang di rumah, sia-sia. Enggak. Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan makan. Dan mereka pulang dengan perut kenyang. Masih ada sisa 12 bakul. Hari ini saudara, kita mau belajar. Saya mengajak saudara, ya, kita belajar mempunyai hati yang berbelas kasih. Kita belajar menabur kasih. Ketika engkau menabur kasih, engkau akan menuai kasih Tuhan dalam hidupmu. Engkau menabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan dari Tuhan. Engkau menabur kebenaran, engkau akan menuai kebenaran Tuhan, itu akan menyelamatkan engkau dan seisi keluargamu. Saudara, saya bukan orang pengangguran yang terus berbagi kasih baksos, ya. Tiap tahun baksos. Tetapi kenapa? Karena saya belajar melakukan sesuai petunjuk Tuhan. Dulu orang suruh saya nggak akan dengar. Tetapi kalau Tuhan yang suruh, saya dengar. Dan ketika saya melakukan sesuai petunjuk Tuhan, saya berkata, oh iya, pendeta yang pernah ngomong di saya itu benar. Berarti dia juga dipakai Tuhan. Dia ngomong saya nggak salah. Waktu itu saya nggak dengar-dengaran. Tetapi ketika saya dengar-dengaran dan saya melakukan hari ini, saya bisa melihat kasih Tuhan itu luar biasa. Mari kita belajar. Saya minta tolong co-host bisa tayangkan, ya. Kemarin kita berbagi kasih di panti apa ya? Di panti Bina Kasih atau apa ya? Yang pertama. Lalu yang kedua panti Agape di Kembang Kuning. Saudara lihat, kita kemarin pergi, ya. Ini adalah acara menara doa kita yang di Ruko Norbes. Ini menara doa yang ada di Ruko Norbes. Dan ini adalah semua pelaku. Tetapi kita harus punya kasih. Ketika kita punya kasih,
dan kita berbelas kasih kepada sesama kita, maka apa yang kau lakukan tidak pernah sia-sia. Taburanmu tidak pernah sia-sia. Engkau akan menuai kasih dan kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tuhan tidak akan membiarkan kau. Semua orang punya masalah. Semua orang punya kesulitan. Semua orang punya, ya mungkin hutang dan sebagainya. Tetapi ketika engkau mau menabur kasih, selagi engkau bisa, engkau menabur kasih, dan Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak. Kita tidak tahu masa depan kita. Kita tidak tahu masa tua kita. Nggak ada yang tahu. Orang yang masuk ke panti bukan orang yang melarat, yang miskin, yang kekurangan, bukan saudara. Tetapi orang yang tadinya kaya, yang tadinya punya suami, ketika suaminya meninggal, sama anaknya dimasukkan ke panti. Ya, orang yang tadinya kaya, tidak punya anak, tidak menikah, tidak punya anak. Karena dia kaya, selama hidup dia bekerja cari uang. Lalu dia berikan kepada ponakannya. Harapannya satu-satunya ponakannya nanti yang memelihara hidupnya. Tetapi begitu uang udah dikasih ponakan, harta dikasih ponakan, sama ponakan dimasukkan ke sana, dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia cuma bisa nangis. Hari ini kita tahu hari esok kita. Dan ketika kita selalu memperhatikan, kita selalu berbagi kasih, Tuhan sangat mengasihi Anda. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan Anda terpuruk. Tuhan tidak pernah membiarkan Anda terkapar, tidak berdaya. Tetapi Tuhan akan memelihara hidupmu. Ketika engkau selalu mengasihi dan mengampuni, engkau selalu berbagi kasih dan kasih, maka Tuhan akan membuat anak-anakmu semua akan mengasihi engkau. Anak-anakmu semua akan memperhatikan engkau, tidak sampai anakmu membuang dan menaruh engkau di panti. Tidak sampai. Saudara, ada yang dimasukkan di panti suami istri. Ya, suami istri itu masuk ke panti. Sudah tua-tua. Dipikir nggak punya keluarga. Enggak, anaknya semua dokter. Anaknya dokter sukses di Jakarta di mana-mana. Tapi nggak ada waktu untuk mengurus orang tuanya. Dimasukkan ke panti suami istri. Ketika suami istri masuk di panti, tidak lama waktu zamannya COVID terjadi. Kena COVID dua-duanya, untung tidak meninggal, tapi yang istrinya menjadi stroke, tidak berdaya. Mereka ada di panti, padahal anaknya adalah dokter, anaknya kaya. Jangan sampai kita mengalami seperti itu. Oleh sebab itu mulai hari ini belajarlah, selalu mengasihi, selalu berbagi kasih. Ketika engkau berbagi kasih, engkau memperhatikan sesamamu, ya, engkau berbelas kasih, engkau akan menuai kasih Tuhan tercurah dalam hidupmu. Dan ketika kasih Tuhan ada dalam hidupmu, Tuhan akan menjamah hati anak-anakmu. Tuhan akan membuat anak-anakmu itu selalu menghargai dan menghormati engkau sebagai orang tuanya. Dan Tuhan akan membuat anak-anakmu itu mengasihi engkau, menyayangi engkau, bertanggung jawab, memelihara hidupmu masa tuamu sampai akhir. Itu saudara. Jangan sampai kita mengalami ketika uang sudah habis, tidak berdaya, tinggal dibuang dalam panti. Banyak yang kesakitan, yang kepahitan, ya, yang udah rumahnya habis dijual sama anaknya. Tinggal seorang diri dibuang di panti, saudara. Ya, ini ada lagi yang tanya sama saya, Cik Lingling, kenal nggak ada panti yang gratis? Loh, kenapa? Ini ada opa, umurnya 75 tahun, masih sehat. Tetapi anaknya nggak kirim uang. Nah ini, ya udah dimasukkan ke panti satu, anaknya nggak kirim uang. Pantinya nggak mau sekarang, mau dilempar lagi, ada nggak? Panti gratis. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Ya, mari saudara hari ini, bagi Anda yang mendengar, Tuhan sangat mengasihi saudara. Dan Tuhan mau kita tidak biasa-biasa. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mempunyai hati yang mulia. Hati yang selalu berbelas kasih. Hati yang selalu mengasihi. Hati yang selalu memperhatikan sesama kita. Yang kekurangan, yang tidak berdaya. Dalam hati saya, dalam benak saya, aduh, ternyata kalau ngurusin
panti orang jompo itu, orang tua itu, aduh ternyata sulit ya. Saya melihat dan melihat. Sampai berbau begitu, aduh enggak ada yang bersihin. Ya. Coba bayangin, udah nggak berdaya, setruk. Nggak diganti, masih ngompol, nggak diganti ya dia diam aja. Makan ya sambil dengan bau pesingnya dia, karena nggak ada yang ganti. Kasihan saudara. Iya. Dan saya dalam hati saya, kalau besok punya panti nggak gitulah. Paling nggak ada pengerjanya. Ya ada yang ngerawat gitu. Kalau enggak, dibiarin karena mungkin nggak bayar ya. Jadi ya nggak ada yang ngelayani, nggak ada yang ngopeni. Ya dibiarin. Gitu saudara. Ya, tapi hari ini kita mau ambil pelajaran ini. Dan kita mau belajar menabur kasih, menabur kebaikan, dan berbagi kasih, berbagi berkat kepada yang membutuhkan. Dan semua yang kau lakukan buat sesamamu, tidak sia-sia, sama dengan engkau memperhatikan dan melayani Tuhan Yesus. Dan ketika engkau memberikan yang terbaik buat orang-orang yang tidak berdaya, sama engkau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Engkau memberikan roti kelihatannya kepada orang yang tidak berdaya, maka sama dengan engkau memberikan kepada Tuhan. Mari saudara, hari ini ya, kita melihat, Anda belum pernah pergi kan? Sekali-sekali ikut saya supaya Anda bisa lihat di sana banyak aroma, ya, tidak ada dijual di pasaran, tetapi Anda bisa dapat di situ, ya. Dan Anda bisa lihat kehidupan mereka di situ. Dan hari ini bersyukurlah senantiasa. Berbahagia dan bersukacitalah senantiasa. Kalau hari ini Anda masih sehat. Kalau hari ini Anda masih dipelihara oleh anak menantu cucumu. Bersyukurlah dalam segala hal. Ya, jangan terus biasanya orang tua ini enggak mau kalah ya, punya prinsip sendiri. Jangan. Tetapi kita harus tahu siapa kita. Dan ketika kita tahu siapa kita, ketika kita melayani dengan baik, melayani dengan kasih, saudara, Tuhan kita ajaib. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Anda. Ya, kemarin saya habis dari panti, saya pergi ke kantor percetakan. Ya, saya mau buat undangan Natal. Aduh, bapaknya ini, ya, di percetakannya saya sudah suruh sudah 2 minggu. Ya, tuh wes tua ojo rewel ya, harus mengetahui porsinya ya. Dulu berkuasa punya duit bisa ngatur, sekarang udah tua nggak berdaya, jangan rewel ya, supaya nggak dimasukin ke panti itu ya. Nah, kemarin itu habis dari panti saya mampir ke percetakan mau buat undangan Natal. Saya suruh buat udah 2 minggu nggak jadi. Kemarin saya ke sana masih dia lihat gambarnya begini ya. Aduh, saya pikir, aduh ini enggak jadi, ini udah kurang sebulan. Gimana nanti? Ya kan? Tiba-tiba Tuhan ingatkan, coba tuh ngomong sama cucumu. Saya bilang, aduh cucuku sekolah sampai malam, tapi saya WA. Ya, saya WA, bisa nggak tolong buatin grandma undangan Natal? Dia bilang, oke grandma, ayo kasih restorannya, jamnya, desainnya. Ya, saudara, kalau Tuhan yang mengarahkan itu benar. Dia buatin saya. Saya tungguin sampai malam. Sampai malam, akhirnya selesai. Dia bilang, gimana grandma? Oke. Wah, ternyata Tuhan itu benar. Ya, Tuhan itu baik. Jadi, tinggal nanti di print. Saudara, ketika Anda mengasihi dan menyayangi cucumu dengan kasih ibu, ya, dengan kasih Tuhan, saudara, dengan kasih Bapa, cucumu juga akan sayang sama Anda. Cucu saya itu sayang sekali sama saya. Dia kerja, ya dia desain. Ketika dia ada praktek buat, yang dia ingat buat bukan mamanya pertama, dia yang buat grandmanya. Mamanya sampai kaget, ya, karena rahasia. Temannya yang nyeletuk, dibuatin punya grandma. Ya, terkadang ada rasa iri.
Mamanya nggak dibuatin, grandma dibuatin. Kenapa? Karena grandma sayang. Iya, karena dari kecil udah saya jaga, saya gendong dari lahir. Satunya lagi, betul Tuhan bilang cucumu yang ini juga sayang, benar. Tadi pagi ya, saya di sini pagi sana malam. Anak saya yang di Amerika telepon. Grandma nggak datang di sini, kenapa? Ini anakku yang besar ini terus minta pulang. Terus minta sama grandma. Nggak mau di sini. Dikasih apapun dia minta grandma, cari grandma. Saya bilang, ya memang dia anak kesayangan grandma, cucu kesayangan grandma. Saya bilang, ya udah nanti saya datang sana tak bawa pulang. Ya kan? Saya tanya mau pulang nggak ke Indo? Dia bilang grandma di sini aja. Ya. Susah saudara, satu sayangnya di sana, satu sayangnya di sini. Ya. Kenapa bisa? Ketika Anda selalu mengasihi, selalu memperhatikan, selalu memberikan yang terbaik, maka kasihmu seperti kasih Bapa tiada berkesudahan. Kasihmu akan dirasakan oleh cucumu, oleh anakmu. Dan kasihmu itu yang akan membuat dia mengasihi engkau. Kasihmu itu yang membuat dia memperhatikan engkau. Dan ketika kasihmu itu ada dalam hidupnya, dia sampai berkata, nanti besok grandma ikut saya akan pelihara grandma. Saudara, alangkah bahagianya kalau kita bisa mendengar kata-kata itu. Mari mulai hari ini belajar introspeksi diri, ya, belajar mengasihi dan menabur kasih. Berikan yang terbaik. Selalu ada belas kasih dalam hatimu. Maka engkau dikasih Tuhan. Ketika engkau dikasih Tuhan, Tuhan akan membuat seluruh keluargamu mengasihi engkau. Seluruh keluargamu memperhatikan engkau. Mari saudara, ya, hari ini bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan mau kita semua berubah. Kita tidak cuma berdoa, memuji, menyembah, dengar firman, lakukan tugas kasih perpuluhan, kembalikan semua begitu. Bukan. Tetapi kita juga belajar menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Belajar menyalurkan kasih Bapa kepada orang-orang yang tidak berdaya. Di sana orang-orang yang tidak berdaya merasakan Yesus ada. Yesus benar-benar mengutus anak-anaknya untuk datang memperhatikan mereka semuanya. Ya, mari saudara, ini suatu pelajaran bagi kita supaya kita berjaga-jaga berdoa supaya kita semua bukan calon yang masuk di panti itu. Ya. Tetapi kita yang punya panti itu yang bisa memperhatikan orang yang sakit. Gitu. Kalau kita yang jadi di situ, waduh, apa kata dunia? Kan gitu, iya kan? Nah, kita harus yang punya pantinya. Dan kita rawat, kita pelihara mereka dengan kasih, dengan bersih, saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, mari. Saya sudah selesai berbicara. Tinggal Anda sendiri yang mulai introspeksi diri. Ya, kita tahu keberadaan kita. Dan saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa buat firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita berdoa supaya firman itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Yang Maha Besar Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bersama-sama beribadah, memuji, menyembah. Oh Tuhan, haleluya, mendengarkan sebagian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur waktu yang sangat berharga untuk kami bersama-sama bertemu satu dengan yang lainnya walaupun lewat Zoom ini Tuhan. Kami bersyukur kami dapat melihat anak-anak-Mu semuanya dalam kesetiaan dan mereka dipelihara oleh Tuhan, diberkati kesehatannya, diberkati ekonominya, pekerjaannya, keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami serahkan hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan, Engkau datang di dunia ini bukan untuk menghakimi ataupun menghukum. Oh Tuhan, umat-Mu, tetapi Engkau datang di dunia ini untuk menyelamatkan supaya jangan seorang pun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sangatlah berharga segala pengorbanan-Mu. Tuhan, Kau menyerahkan hidup-Mu dan Engkau mencurahkan darah-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Apa yang harus kami balaskan untuk Engkau Tuhan, selain kami menyembah, memuji, melayani Engkau, oh Tuhan, dalam ibadah, baik di dalam kami, oh Tuhan, haleluya, bersama-sama satu dengan yang lainnya. Tetapi kami mau serahkan hidup dan hati kami untuk Engkau, untuk Tuhan pakai kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Betapa sedihnya kalau kami melihat, oh Tuhan, beberapa panti asuhan yang, oh Tuhan, haleluya, orang-orang yang di dalamnya, oh Tuhan, mereka hidup dalam keadaan, oh Tuhan, tersisihkan dari keluarganya, mereka diabaikan dari keluarganya, mereka menderita, oh mereka dalam kesusahan, oh Tuhan, ketidaknyamanan dalam hidupnya. Kami berbahagia, kami yang masih diberikan hidup seperti sekarang ini, bukan karena kami berjasa, bukan karena kami baik, bukan karena kami dapat, oh Tuhan, memiliki kelebihan-kelebihan lainnya. Itu semua karena anugerah kasih karunia Tuhan. Ajarkan kami selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau Tuhan, oh haleluya, menuntut kepada kami untuk berbagi, untuk mengasihi satu dengan yang lain. Bukan berarti Tuhan itu, oh Tuhan, meminta-minta. Tuhan tidak pernah meminta-minta harta materi, keuangan kita. Tetapi pekerjaan Tuhan, pelayanan ini membutuhkan support dari anak-anak Tuhan yang mengerti, yang peduli. Kami doakan Tuhan semua sponsor, donatur yang sudah berkorban, dan setelah itu, oh Tuhan, baksos sudah dapat dilaksanakan yang dipimpin oleh hamba-Mu Cik Lingling dan disertai oleh beberapa anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan yang bersama-sama untuk berkunjung kepada beberapa panti asuhan. Tuhan juga pakai mereka untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, pengorbanan dan pengabdiannya, Tuhan telah memperhitungkan semuanya. Tuhan telah mencatat semuanya, karena Tuhan tidak pernah hutang. Tuhan tidak pernah berbohong. Janji Tuhan itu ya dan amin. Itulah sebabnya kami laksanakan dan kami lakukan. Kami rela mengorbankan apa yang bisa kami lakukan dengan hati yang tulus, Tuhan. Engkau akan membalasnya. Apa yang kami tabur, kami akan menuainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, pengabdian dan pelayanan hamba-Mu Cik Lingling. Oh Tuhan, tidak memandang, oh rupa, tidak memandang siapa mereka, tetapi hamba-Mu melayani dengan tulus dan ikhlas dengan segala pengorbanannya. Tuhan, berkati pelayanannya, berkati supaya semakin meluas. Tuhan, haleluya, menara doa sudah dinyatakan oleh Tuhan. Oh Tuhan, hamba-Mu sudah keturutan. Sekarang yang belum Tuhan, yang belum terjawab adalah tempat panti asuhan yang hamba-Mu sedang pergumulkan. Tuhan, karena merawat orang-orang yang ada di panti asuhan itu risikonya juga berat tanggung jawabnya. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau sendiri akan kirim anak-anak Tuhan. Oh, para sponsor, donatur, para konglomerat untuk terbeban, membantu semua pergumulan hamba-Mu Cik Lingling ini bisa tercapai, menjadi kenyataan Tuhan, sehingga panti asuhan itu bisa menjadi ada. Yang sekarang tidak ada akan menjadi ada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar dan tidak ada yang tak mungkin. Itulah sebabnya kami perlu kesehatian, kebersamaan Tuhan untuk membagikan sesuatu yang kami punya, yang kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Cik Lingling dengan urapan dan hikmat-Mu, dengan kuasa otoritas, dengan kekuatan supranatural Tuhan, bekerja dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan keluarganya, anak cucu mantu, oh Tuhan, yang begitu mencintai hamba-Mu, mencintai orang tuanya. Tuhan juga akan memberkati mereka seperti apa yang mereka lakukan.
untuk orang tuanya mereka akan mendapatkan balasannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Halim, Tuhan suaminya. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, oh Tuhan, Natal pada tanggal 4 Desember akan segera dipersiapkan dari undangan, dari panitia, Tuhan sponsor, donatur, Tuhan cukupkan semuanya. Pribadi-pribadi yang akan berkorban, yang akan menyumbang, yang akan memberikan persembahannya, biar itu semua bermanfaat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya Natal bisa terlaksana dengan baik. Tuhan tolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk beberapa hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry. Tuhan, Engkau juga limpahkan kebaikan-Mu. Kami doakan Tuhan juga, oh Tuhan, co-host, Tuhan kami serahkan, haleluya, baik Tuhan David bersama Sylvia istrinya dan keluarganya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Julius Tuhan, kami berdoa untuk Stasia, Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga Zoom ini terus berjalan dengan lancar, semua karena dukungan dari anak-anak Tuhan yang mempunyai hati mengasihi Engkau. Berkati Tuhan, haleluya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan, yang mereka menghadapi masalah keluarga, rumah tangga, Tuhan Engkau turun tangan dan campur tangan untuk mereka dapat diselesaikan semuanya dengan baik. Tuhan kami serahkan, Tuhan berkati, kami serahkan, oh Tuhan hamba-hamba-Mu, juga kami doakan Bapak Wilson Pangkai bersama Ibu, dan keluarganya, Bapak Luther Mandi bersama Ibu dan keluarganya. Kami juga berdoa Bapak Stephen Moses bersama Ibu. Oh Tuhan, yang kami tidak melihat hadir pada sore hari ini, mungkin ada pelayanan dan kesibukan yang lain. Tuhan, Kau tolong berkati hamba-Mu Bapak Daniel, Bapak Timotius, Tuhan, Ibu Dorcas Ruci, Ibu Grace Rumampau, Ibu Deborah, Ibu Sumihar, Bapak Hartono, Bapak Yosua Susanto. Kami juga berdoa untuk Ibu Rosliana. Tuhan bersama keluarga mereka masing-masing mendapatkan pemeliharaan Tuhan, berkat pengembalaannya. Terus Tuhan yang menopangnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong orang-orang yang tidak berdaya, yang sudah lanjut usia, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan ekstra. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sebentar ibadah akan dilanjutkan. Tuhan berikan kekuatan kesehatan pada hamba-Mu, terus dalam sukacita untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat kemurahan-Mu menyertai memberkati dari hamba-Mu Cik Lingling bersama semua para pendukungnya. Oh Tuhan, anak-anak Tuhan, semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami menadahkan tangan kami di depan Engkau, Tuhan. Turun tangan memberkati kami. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga yang akan memberkati kita dengan berkat-berkat permanen, berkat surgawi, berkat ilahi, yaitu damai sejahtera yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini, yaitu ketenangan, kenikmatan, kepuasan, keselamatan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Feban ini. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin, Cik Ling. Sama-sama, Cik. Kita saling mendoakan. Tuhan berkati pelayanan Cik Ling, keluarga. Sehat selalu, Cik Tuhan. Ya, sama-sama. Ya, berkat doa Ibu Gembala dan juga semua yang ada di Zoom. Ya, nanti periode berikutnya tanggal 10 November hari Jumat. Kita akan berkunjung kepada 2 panti lagi, jam 9 pagi di Panti Jompo, jam 2 di Panti Anak-anak. Ya. Jumlahnya 60, satu jumlahnya 60, satu jumlahnya 40. Ya, bagi Anda yang mau ikut, Anda bisa
bergabung, ya. Ada anak Tuhan di sini, Gloria juga kemarin ikut, ya. Ke Panti juga, yang biasa cuma terlihat di Zoom, udah bisa kelihatan, ya, ikut ke Panti. Yang belum ikut ini co-host kita yang belum ikut, ya. Ya, Tuhan Yesus baik. Ada yang dipakai Tuhan penglihatan nubuatan? Kalau ada, bisa disampaikan. Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ya, shalom, selamat malam. Ya, silakan Bapak Paulus Aming, Papua. Shalom, saudara-saudariku semua. Ya, ini mengenai kan kita di Zoom ini dari hari Kamis kemarin, Roh Kudus memperingatkan saya. Tapi saya mau sampaikan hari Kamis, tapi jaringan saya kurang bagus. Hari Sabtu saya nggak bisa naik. Maka saya pikir hari ini saya sudah diam sudah, tapi Roh Kudus tetap mendorong saya untuk sampaikan. Begini saudara-saudariku, sekarang kan waktu Tuhan, kedatangan Tuhan sudah dekat, sudah akhir zaman. Memang penyesat-penyesat itu akan datang berbagai juru, berbagai tempat. Bahkan datang dari kalangan saudara kita, bahkan dari anak kita, dari orang tua kita. Memang Alkitab telah mengatakan bahwa penyesat itu harus ada. Dia akan datang. Nah, kita sudah tahu, tetapi celakalah siapa yang menyesatkan. Nah, begini, saya mau sampaikan bahwa memang kita di Zoom ini ada beberapa orang ingin menarik domba-domba dari Zoom ini. Nah, mengatakan bahwa yang disampaikan oleh hambanya Cik Lingling bukan dari Roh Kudus. Nah, itulah mereka dipakai oleh orang yang tidak sukai atau dari kuasa kegelapan dari iblis kita tidak tahu. Tapi di sini ada Alkitab terdapat di satu Yohanes pasal 4 ayat 1, ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Nah, saudara-saudariku, siapapun yang menghasut kita, mengatakan ini bukan dari Roh Kudus, ini, dari itu, kita uji dulu mereka, dan kita juga uji hambanya Cik Lingling, bahwa itu apakah dari Tuhan atau bukan. Nah, sedang kita patokan Alkitab, saudara-saudariku, yang dihasut kita, yang mengatakan hambanya Cik Lingling begini, begitu, bukan dari Tuhan, kita harus uji mereka juga, dan kita juga uji kembali kepada Cik Lingling. Kita ingin masuk surga, ikut Tuhan, percaya Yesus, bukan hasutan dan perkataan orang lain. Kita berdasarkan dan patok oleh Alkitab, saudara-saudariku. Kalau dalam hati pikiran kita mengatakan takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita taat kepada firman-Nya, jangan menghakimi sendiri. Berilah penghakiman untuk Tuhan. Kita cuma uji. Apa roh itu dari Tuhan, bukan dari Tuhan. Kita mampu, kita bisa uji. Mendasarkan Alkitab dan doa kita. Kalau saudara-saudariku ingin tahu bahwa dari Cik Lingling itu, ini bukan saya membela. Bahwa dari Roh Kudus atau bukan. Sebelum masuk Zoom, saudara bisa bicara. Bicara sama Tuhan. Anggaplah Tuhan di depan saudara. Bicara, Tuhan saya ini begini. Nanti akan jawab di Zoom. Saya juga berulang kali seperti itu saya tanya. Dijawab di Zoom. Maka saya uji. Saya tidak mempercaya kepada kata siapapun. Meskipun saya baru masuk Kristen, tapi saya diuji. Setiap apapun saya uji Alkitab. Mari saudara-saudariku, boleh mereka
menghasut kita, memprovokator kita, mau ingin menarik kita ke kiri kanan, ingat bahwa hanya iman, keteguhan, ketaatan kita yang berkenar kepada Tuhan Yesus, bukan kata orang. Kalau kita dengan orang kataan begini kita ikut, nanti besok lagi kataan begitu, kita ikut lagi. Bagaimana diri kita? Mana yang disebut kita punya iman? Saudara-saudariku, marilah semuanya kita patuh terus diuji oleh Alkitab yang kita pegang, yang kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah segala-galanya. Kita ingin tahu apa saja Alkitab sudah menyatakan untuk kita, saudara-saudariku, sehingga kita jangan mudah mendengar kata orang. Kita melatihkan diri kita punya kepekahan terhadap firman, kepekahan terhadap Roh Kudus, kepekahan terhadap suara Tuhan, maka kita tidak akan mudah ditipu oleh iblis setan. Bahkan orang ingin mencelakai kita, saudara-saudariku, saya himbau karena saya dapat dorongan. Saya merasa bahwa apa yang Tuhan memperingatkan saya, kalau saya tidak memperingatkan saudara, maka nanti saya akan bertanggung jawab pada hal itu. Saya tidak punya niat, tidak punya maksud untuk mengatakan ini dan itu, si A, si B, si C, tidak. Saya cuma menghimbau. Karena saya takut betul bahwa di Yeskian mengatakan, kalau hai anak manusia, kalau aku memberikan peringatan kepadamu, kalau engkau tidak memberikan peringatan ke mereka, dia akan mati, orang jahat itu akan mati dalam dosanya, tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab daripada kamu. Itu saya paling takut, saudara-saudariku. Sehingga saya sampaikan, karena demi kita di Zoom ini bersama-sama, kita gandeng tangan, satu hati. Jangan kita cuma ketemu di Zoom ini, nanti kita bersama-sama berjumpa di Firdaus bersama-sama. Itu yang saya punya kerinduan. Sekian dari saya. Semoga Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Amin. Amin, Pak Paulus. Amin. Puji Tuhan, berani menyampaikan pesan Tuhan. Ya, semangat supaya nggak berhutang. Tetapi ketika menyampaikan pesan Tuhan, nggak berhutang dan semakin dipercaya, semakin dipakai Tuhan, luar biasa. Ya. Nah, karena Tuhan itu memberikan petunjuk kepada Pak Paulus. Amin. Ya, beliau juga dipakai Tuhan penglihatan, nubuatan yang menegur kita semua. Ya, kalau ada di antara semua yang hadir, ya, berusaha untuk mempengaruhi, menarik domba-domba untuk ikut ke lain, ikut pindah, karena Cik Lili nggak benar, Cik Lili nggak begini. Dari tadi waktu Pak Aming itu berkata, Tuhan ingatkan kepada saya begini. Hari ini tadi kan firman-Nya, ketika engkau menabur kasih, engkau akan dikasih Tuhan. Ketika engkau menabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan. Ya, ketika engkau menabur berkat, engkau pun akan menuai diberkati. Tetapi hari ini, ketika engkau menabur, engkau mencuri domba-domba Tuhan, engkau menarik domba-domba Tuhan, kelihatannya sepele. Ya, kelihatannya biasa. Karena mungkin engkau ingin menyenangkan hati temanmu, ingin menyenangkan hati, ya, tempatmu di situ. Karena engkau ingin dapat nama, engkau bisa menarik jiwa, ya. Tetapi hati-hati, ketika engkau menarik, ketika engkau mencuri domba-domba Tuhan, akibat taburanmu engkau akan menuai. Menuainya itu banyak. Dan hari ini Tuhan ingatkan, engkau akan menuai. Satu, suamimu, istrimu pun akan ditarik, dicuri orang. Dipindahkan orang dari sisimu. Ya. Anak-anakmu dicuri, ditarik perhatiannya. Tidak lagi mengasihi engkau, tetapi mengasihi orang lain. Karena engkau sudah mencuri, engkau sudah menarik apa yang menjadi milik Tuhan. Hati-hati, kita jangan menaburi yang tidak baik. Dan engkau pun akan menuai. Usaha pekerjaanmu yang tadi diberkati, bisa dicuri, ditarik oleh saingan.
Iblis akan mencuri usahamu, berkatmu, karena engkau mencuri, engkau menarik dari tempat lain. Itu akan engkau tuai. Engkau akan menuai dan menuai semuanya. Ya, oleh sebab itu, mari mulai hari ini berjaga-jaga, berwaspada, dan kalau ada bertobat. Karena engkau tidak dapat apa-apa, bukan? Ketika engkau menarik, engkau mencuri, engkau hanya dapat nama. Engkau hanya mendapatkan kesenangan. Tetapi tahukah engkau, ketika suatu saat engkau menuai, ya, engkau menuai usahamu, pekerjaanmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, semua dicuri, dipindahkan dari sisimu. Waktu itu engkau menyesal. Engkau akan berkata, Tuhan, kenapa bisa terjadi dalam hidupku? Kenapa dan kenapa? Karena selama ini engkau tidak sadar. Engkau sudah mencuri, menjadi pencuri domba-domba Tuhan. Engkau mencuri apa yang menjadi kepunyaan Tuhan. Ya, hati-hati, berjaga-jaga dan berwaspadalah. Kalau saya sih enjoy aja. Kenapa? Karena saya tahu kalau Tuhan yang sudah memanggil dan memilih, Anda pasti ada bersama dengan kita. Kalaupun tidak, berarti memang jalannya begitu. Ya, saya tidak pernah sakit hati, enggak. Karena semua adalah milik Tuhan. Dan Tuhan sudah berkata, bukan saya mencari, tapi Tuhan yang mengirim. Dan Tuhan memang yang kirim dan kirim. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Melalui saudara yang bawa teman, bawa saudara masuk ke Zoom ini. Ya, melalui teman saudara juga bawa lagi. Kenapa? Karena Anda merasakan pertolongan Tuhan, Anda merasakan jawaban Tuhan, dan Anda mau seluruh keluargamu, kerabatmu juga mendapat pertolongan Tuhan, mendapat jalan keluar yang terbaik, dan mendapat berkat yang dari Tuhan. Ya, mari, ya, mulai berbenah. Jangan lagi menjadi yang tidak baik. Jangan kita diperdaya oleh iblis. Ya, tetapi kita mau memperhatikan, mendukung. Berkali-kali kita mendengar Roh Kudus selalu berkata apa? Doakan pekerjaanku di Zoom ini. Perhatikan pekerjaanku di Zoom ini. Dan ini berarti bukan pekerjaan saya, tetapi pekerjaan Tuhan. Kalau pekerjaan saya, enggak, nanti saya betah duduk 8 jam, saudara. Ya, kalau bukan Tuhan, enggak mungkin. Ya, kalau saya ngomong Zoom kita itu dari jam 4 kadang sampai jam 12, semua langsung wah, enggak ada yang model begitu. Itulah sebabnya kalau kita ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, mari. Ada lagi yang dipakai Tuhan penglihatan nubuatan? Kalau enggak ada, kita lanjut. Ya, terima kasih kepada hambanya, Bapak Paulus Aming. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kekuatan, kesehatan, kemampuan, umur panjang, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut.